Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Bu Yunita. Eh, apa kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu Ida. Apa Ya yang Bu, mau disampaikan ini? ini Bu, saya ini mau menyampaikan ini. Saya ini kan ngajar di kelas 2 Bu. Oh iya. Ini kan sudah hampir habis akhir semester 1, sudah 5 bulan Oke, lebih. oke. Nah, tapi di sini ada anak murid saya itu Bu satu masih belum lancar membacanya Bu. Nah, jadi Iya saya Kak. mau di sini sama Ibu ini supaya saya mendapatkan solusi bagaimana itu murid saya bisa dapat lancar membaca, Bu. Oh gitu ya Bu Ida ya. Iya, Murid, Bu. oh Ibu sudah ngajar kelas 2 ya. Ada murid Mm-mm. yang belum bisa lancar membaca. Oke Bu Ida. Jadi sekarang Bu Ida oh, ingin mencari bagaimana agar murid itu bisa lancar membaca ya. Begitu ya Iya, Bu Bu. Ida ya. Iya, seperti itu, Bu. Nah, karena ini percakapan singkat ya Bu Ida ya. Apa yang ingin Ibu Ida dapatkan dari percakapan ini? Akhir dari Saya percakapan ini. dari akhir percakapan ini saya mau, Bu, menemukan cara bagaimana murid-murid saya itu dapat membaca dengan lancar. Oke, jadi Ibu ingin menemukan cara supaya murid Ibu itu lancar dalam membaca ya Bu ya. Iya, Bu. Oh, gitu ya. Bu Ida, murid-murid yang lancar membaca itu seperti apa ya ciri-cirinya? Menurut saya murid yang lancar membaca itu adalah murid yang tidak lagi membaca dengan cara mengejak, Bu. Oh, gitu ya Bu Ida ya. Iya, Nah, iya, iya. dapat menyebutkan eh, masing-masing kata itu dengan benar. Oh, ya. Mm. Oke. Jadi menurut Bu Ida itu murid yang lancar membaca itu tidak lagi membaca dengan mengejak ya. Iya, Bu. Eh, menurut Bu Ida apa murid Ibu itu kenapa ya masalahnya ada murid Ibu yang tidak lancar membaca? Menurut saya, Bu, muridnya itu kurang tertarik untuk belajar membaca, Bu. Gitu ya. Kemudian kan juga sebenarnya belajar membaca ini bukan cuma di sekolah, tapi juga harus dilanjutkan di rumah. Nah, yang di rumahnya ini anak-anaknya juga kadang-kadang nggak belajar, Bu. Seperti itu ya Bu Ida ya. Heeh. Oke. Kalau sekarang menghadapi murid yang belum lancar membaca itu, apa yang Ibu Ida lakukan? Kalau sekarang untuk menghadapi murid yang belum lancar membaca itu saya menyediakan buku bacaan, Bu. Buku bacaannya Gitu itu ya. yang banyak gambarnya sehingga menarik minat mereka untuk membaca. Itu saya letakkan di pojok baca. Oh, gitu ya. Bu, Oh, jadi iya. Ibu ya bilang kalau mereka itu kurang membaca ya di rumah ya. Hmm. Oke, oke. Bagaimana kalau murid-murid Ibu itu oh, jarang sekali ya belajar membaca di rumah? Dari hal tersebut, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan murid supaya tetap belajar membaca ya? Tadi kan karena muridnya itu uh, jarang melanjutkan membaca di rumah, itu saya memberikan pembelajaran atau bimbingan lebih buat anak murid saya itu, Bu. Iya, iya, Dengan iya. ini ngajaknya atau mengajar membaca sebelum pulang sekolah. Oke ya. Baik Bu Ida, dari yang Ibu sampaikan tadi itu apa rencana Ibu ke depannya agar anak Ibu lancar dalam membacanya, Bu? Hmm, karena anak murid saya ini kan belajar membacanya kurang, Bu. Iya. Jadi itu saya akan memberikan pelajaran tambahan Oh, setelah gitu pulang ya. sekolah, Bu. Oh, ya. Oh, boleh itu, Bu. Oke, pembelajaran tambahan seperti apa itu ya, Bu Ida ya? Di sini setelah pulang sekolah itu saya akan menyediakan waktu untuk meminta murid belajar membaca dengan waktu yang saya berikan itu setelah pulang sekolah 15 Oke. sampai 20 menit Bu buat Oh, belajar ya. membaca. Ya. Oke, oke,
Oke. Oh, kapan Ibu mulai akan melakukan rencana Ibu ini, Bu Ida? Karena ini kan sudah hampir akhir semester, Bu. Menurut saya ini secepatnya. Oh, Mungkin besok saya akan memberikan pelajaran tambahan buat murid saya ini, Bu. Oke. Lebih cepat lebih baik gitu ya, Bu Ida ya. Iya, Bu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Ukuran keberhasilannya, murid-murid saya dapat lancar membaca, tidak mengeja lagi, dan dapat menyebutkan kata-kata dengan benar. Oke, bagus itu Bu Ida. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmennya saya akan konsisten, Bu, memberikan pelajaran tambahan kepada murid saya ini. Oke. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Menurut saya yang dapat membantu saya agar saya tetap berkomitmen untuk memberikan pelajaran tambahan untuk murid saya adalah rekan sejawat saya, Bu. Nanti saya minta rekan sejawat saya untuk mengingatkan saya untuk memberi pelajaran tambahan kepada murid saya ini, Bu. Oke. Baiklah Bu Ida, kita sudah sampai di penghujung sesi ini, Bu Ida. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini, Bu? Yang saya dapatkan dari obrolan kita ini, awalnya itu saya bingung apa yang harus saya lakukan. Setelah ngobrol dengan Ibu, akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan agar murid saya ini dapat lancar membaca, Bu, yaitu dengan memberikan pelajaran tambahan. Iya. Bagaimana perasaannya, Bu, setelah mendapatkan ide-idenya? Bagaimana perasaannya? Perasaan saya senang, Bu, dan lega, akhirnya menemukan solusi. Apa ada lagi tambahan lagi, Bu Ida, yang mau disampaikan? Saya rasa tidak ada, Bu. Iya. Saya akan menunggu aksi dari Bu Ida ini minggu depan ya, Bu Ida ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Saya akan mendengarkan lagi cerita-cerita selanjutnya dari Bu Ida. Terima kasih, Bu Ida. Terima kasih, Bu. Ngobrol. Oke. Selamat sore, Bu Ida. Selamat sore, Bu.